Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ini adalah video yang ketiga tentang bagaimana at-tasyayyu' atau budaya Syiah bisa menyusup ke dalam Ahlus Sunnah. Karena kebetulan beberapa hari ini adalah hari Asyura ya, di bulan Muharram. Jadi saya ingin membahas topiknya lebih banyak tentang ini. Saya bosan membahas tentang bagaimana Syiah itu di hari Asyura, karena itu sudah terlalu banyak yang bahas. Saya ingin membahas tentang bab ini saja. Karena tujuan saya menyelamatkan Ahlus Sunnah ya. Sekarang ini bisa dilihat ada buku karangan Syekh Abi Bakar bin Ali Al-Masyhur ya, ulama ya, terkenal karangan-karangannya. Kemudian dia bermadhab Syafi'i dan juga berakidah Asy'ari ya. Saya ingin mengomentari salah satu buku karyanya ya. Di sini tertulis As-Siddiqul Akbar wal Imamul Abar. Kemudian ada tulisannya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Lalu bawahnya tulisan alaihi salam wa radhiyallahu anhu wa ardahu wa karrama wajhahu. Lalu di sini bisa dilihat ada gambar perisai. Kemudian ada pedang dengan dua ujung ya. Lalu ada surat di sini ya, kertas ya. Ada tulisan Badar, Uhud, Ahzab, Khaybar, Hudaybiyah, Fatah dan Hunain. Ya. Saya ingin mengomentari judul buku ini ya. Saya mengomentari hanya judul saja, belum isinya. Ya. Kalau saya bertanya kepada penonton semua, apa arti As-Siddiqul Akbar? Ya. Kalau orang tidak paham, ya pertanyaan kedua, siapa itu As-Siddiq? Siapa itu As-Siddiq? As-Siddiq itu ya julukan bagi orang yang pertama kali mempercayai ya. Siapa itu? Ya, bahkan anak TK, anak SD kalau Anda bertanya, mereka pasti menjawab Abu Bakar. Ya, As-Siddiq itu pasti Abu Bakar. Namun di buku ini malah tertulis As-Siddiqul Akbar wal Imamul Abar itu Ali bin Abi Thalib. Ya. Dari mana Syekh ini mengambil sumber perkataan ini? Ya, perkataan ini diambil dari sumber hadis dhaif dan hadis ini juga batil. Ya. Secara sanad dan matannya juga. Mengapa demikian? Karena As-Siddiqul Akbar itu Abu Bakar ya, salah satu sahabat Nabi dan khalifah pertama ya. Kok di sini tertulis Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ini ada hadisnya. Insya Allah akan saya bahas di video lain karena waktu tidak cukup. Dari judul ini saja kita bisa melihat bagaimana Syiah itu suka dengan judul ini. Ya, seakan-akan bahwa Ali bin Abi Thalib itu tokoh yang paling top ya dari sekian sahabat-sahabat yang lain seperti Abu Bakar, Umar dan Utsman ya. Bisa dilihat di sini alaihi salam ya. Pada dasarnya sebagian ulama besar itu mengatakan bahwa alaihi salam itu hanya untuk para nabi dan rasul ya. Sebagian ulama membolehkan alaihi salam selain
para anbiya dan rasul, ya. Namun sebaiknya kita mengatakan radhiyallahu anhu, karena di dalam Al-Quran tertulis radhiyallahu anhu, tidak tertulis alaihi salam, ya. Kemudian perkataan karamallahu wajhahu atau karrama wajhahu, ya. Saya tidak paham istilah ini munculnya kapan. Tapi yang jelas pujian yang terlalu panjang seperti ini, alaihi salam wa radhiyallahu anhu wa ardahu wa karrama wajhahu, ini terlalu berlebihan, ya. Ya, bisa dibilang ini hulu. Misalnya seseorang menulis Abu Bakar As-Siddiq, ya, alaihi salam wa radhiyallahu anhu wa ardahu wa karrama wajhahu, ya. Itu terlalu panjang, ya. Kalau kita berkata radhiyallahu anhu, itu sudah sesuai dengan kitab dan as-sunnah, ya. Jadi ini ada semacam hulu dalam judul buku ini, ya. Kemudian yang kedua yaitu penokohan Ali, ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ini salah seorang sahabat yang mulia dan termasuk khalifah yang keempat. Itu terlalu dibuat ketokohannya itu lebih, ya, lebih istimewa dari sahabat-sahabat yang lain. Lalu di sini ini perang-perang yang beliau ikuti ini benar sahih. Lalu di sini ada pedang, ya, pedang berujung dua. Mungkin orang ini ketika mendesain buku ini meyakini bahwa pedang dua ujung ini adalah pedang Ali. Padahal pedang ini pedang Majusi, pedang Fairuz, ya. Jadi pedang Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang membunuh Umar, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi buku ini yang pertanyaan terakhir untuk para penonton ini semua. Kira-kira kalau Syiah membaca buku ini, apa mereka senang apa tidak? Ya. Jadi buku ini membantu penyebaran ajaran Syiah apa tidak kira-kira? Ya. Kalau saya belum membaca isi buku ini, tetapi dari judulnya saja saya bisa tahu bahwa buku ini terlalu menggembor-gemborkan bahwa Ali itu sahabat yang paling hebat atau gimana, ya. Buku ini jelas membantu supaya Syiah lebih banyak berkembang, ya. Dan minhaj seseorang ketika menulis sirah itu harus dengan minhaj sunni. Mengapa demikian? Supaya Syiah tidak memanfaatkan karya-karya mereka untuk menyerang ahlus sunnah atau mensyiahkan ahlus sunnah. Kemudian buku ini jelas ada hadis di dalamnya, pasti akan ada hadis dhaif dan hadis tentunya hadis palsu, ya. Dan ini buku sejarah dan buku sirah itu paling rawan terkena hadis-hadis tersebut, ya. Jadi itu yang akan terjadi. Lalu pembahasan lain tentang perkataan Syekh Abu Bakar Al-Adani itu banyak yang menyeleweng dari Ahlus Sunnah, ya. Seperti perkataannya bahwa daulah yang di luar manhaj Ahlul Bait yang dia maksud itu keturunan Hasan dan Husain, itu daulah yang masybuh. Masybuh itu artinya negara yang enggak jelas, ya. Padahal dulu waktu ada negara daulah yang di bawah kekuasaan Ahlul Bait, maksudnya keturunan Hasan dan Husain,
itu juga ada yang menyeleweng seperti Daulah Zaidiyah, ya, lalu daulah-daulah yang lain, ya. Itu mereka mengaku bahwa mereka dari keturunan Hasan dan Husain, ya. Jadi ada beberapa hal yang harus saya jelaskan dari pemikiran orang ini, ya. Karena tasawuf itu atas dasar mereka mengatakan bahwa mazhab mereka, cara berpikir mereka ambil dari Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sahabat Ali bin Abi Thalib jauh dari pemikiran tasawuf dan jauh dari pemikiran tasyayyu'. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.